Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Um, Langsung saja. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan ya seminar uh, proposal skripsi ya terkait dengan apa yang telah saya teliti di dalam presentasi kali ini. Oke, langsung saja. Judul yang saya bawakan pada proposal skripsi ini terkait dengan konsep fasad fil ard ya, konsep fasad fil ard dalam tafsir As-Sa'di dan relevansinya terhadap bencana alam yang terjadi di Sumatera ya. Jadi konsep fasadu fil ard dalam tafsir As-Sa'di kemudian kita relevansikan ke dalam bencana alam yang terjadi di Sumatera tahun lalu, terkhusus banjir bandang yang terjadi tahun 2020 akhir tahun 2025 ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Rojak dari Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas FAI, Fakultas Agama Islam. Oke, ada beberapa yang akan dibahas dalam video ini terkait dengan kenapa saya memilih atau apa-apa saja yang menyebabkan saya bisa memilih judul ini ya. Nanti ada pertanyaan, oke. Kita masuk ke dalam latar belakang ya. Pertanyaannya, kenapa Anda memilih judul atau topik ini? Kaitkan dengan apa masalah nyata yang melatar belakangi penelitian Anda? Oke, saya jawab. Judul saya yang dalam proposal skripsi ini konsep fasadul fil ard dalam tafsir As-Sa'di dan relevansinya terhadap bencana alam di Sumatera dipilih karena adanya fenomena empiris bencana alam yang terjadi secara berulang di wilayah Sumatera ya, khususnya seperti banjir bandang yang kita ketahui di akhir tahun 2025 kemarin ya. Kemudian longsor, kebakaran hutan dan lain sebagainya, hutan gundul juga. Ya, fenomena ini tidak lagi dipahami murni sebagai peristiwa alam. Ini pasti ada sesuatu yang mengganjal di dalam fenomena alam ini. Tidak mungkin hal tersebut itu bisa terjadi secara tiba-tiba gitu. Pasti ada faktor penyebab di balik apa yang terjadi dalam alam ini gitu. Tetapi berkaitan dengan aktivitas manusia seperti satu, deforestasi, dua, alih fungsi lahan ya, pengalihan nih fungsi lahan diambil alih kemudian dimanfaatkan semenang-menang oleh para pihak wewenang ya. Kemudian yang ketiga, illegal logging. Yang keempat, lemahnya pengawasan lingkungan. Jadi kurang aktivis lingkungan itu diawasi gitu. Nah, penelitian ini yang saya angkat ingin melihat fenomena tersebut melalui perspektif nilai keislaman, khususnya konsep fasadu fil ard, kerusakan di muka bumi dalam Al-Qur'an ya. Nanti kita jelaskan banyak sekali ayat-ayat yang saya bawakan ya di dalam proposal skripsi ya, dan tafsir As-Sa'di. Jadi konsep fasadu fil ardnya ini masuknya atau yang akan dibahasnya hanya khusus di dalam tafsir As-Sa'di ya. Oke, kita lanjut. Kemudian pertanyaan berikutnya, jelaskan masalah penelitian Anda, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, atau fokus dan subfokus penelitian. Oke, pertama, identifikasi masalah. Saya melihat ya terjadinya banjir bandang di Sumatera akhir tahun 2025 dengan korban yang besar ya, ada sekitar kurang lebih 1.000 lebih ya. Ditemukan kayu gelondongan dalam arus banjir sebagai indikasi kerusakan hutan.
Ini identifikasi masalah saya, kenapa sih saya mengangkat masalah ini. Jadi di dalam bencana alam tersebut kok ada gelondongan kayu ya, yang jumlahnya itu bukan sedikit tapi sangat banyak ya, sehingga rumah-rumah hancur, jalanan itu hancur, dan semua itu tertutup oleh tanah yang sangat menggumpal gitu, sampai-sampai rumah itu pun setelah banjir itu tidak kelihatan lagi. Dikarenakan apa? Dikarenakan tanah itu masuk ke dalam rumahnya ya. Kemudian yang ketiga, perdebatan publik. Nah, ini yang terjadi ya. Ada indikasi juga bahwasannya ini itu sebenarnya bencana alam atau bencana akibat ulah manusia. Karena tidak ada nih yang yang tidak yang membahas penelitian seperti ini. Mungkin ada, tetapi kurang lebih mendalam terkait dengan relevansinya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an ya. Kemudian minimnya kajian tafsir yang mengaitkan konsep fasad fil ard dengan bencana ekologis kontemporer. Nah, ini dia yang menjadi pokok pembahasan kita ya. Jadi saya akan membahas kajian tafsir mengaitkan, kemudian kita kaitkan konsep fasad fil ard dengan bencana yang terjadi di Sumatera tersebut, ekologis kontemporer namanya. Kemudian lanjut ke batasan masalahnya, saya fokus pada tafsir Sa'di, tidak bandingkan dengan tafsir yang lainnya. Ini fokus masalah saya ini di sini, makanya nanti pembatasan masalah saya tidak akan mengaitkan terlalu panjang gitu, terlalu jauh ke tafsir-tafsir yang lainnya seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Buya Hamka dan lain sebagainya. Nah, jadi fokusnya hanya di tafsir As-Sa'di ya. Fokus pada banjir bandang Sumatera akhir 2025. Kemudian pendekatan normatif konseptual bukan teknis hidrologi dan klimatologi ya. Kemudian rumusan masalah atau fokus dan subfokusnya. Saya akan di sini tuh fokus bagaimana konsep fasadu fil ard dalam tafsir Sa'di. Pertama pembahasannya itu. Kemudian yang kedua, bagaimana karakteristik banjir bandang yang terjadi di Sumatera tahun 2025 terkait deforestasi ya. Kemudian yang ketiga, sejauh mana sih relevansi konsep fasadu fil ard dengan fenomena banjir tersebut. Itu masalah yang saya teliti ya, identifikasi masalah, batas masuk, rumusan masalah. Oke, kemudian apa bedanya sih penelitian Anda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang originalitas ya? Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya, dengan penelitian saya fasadu fil ard dalam tafsir As-Sa'di, penelitian terdahulu banyak membahas fasad fil ard secara teologis dan moral umum. Nah, penelitian saya itu secara spesifik menggunakan tafsir As-Sa'di sebagai fokus tunggal, mengaitkan dengan kasus empiris nyata yang terjadi banjir bandang di Sumatera tahun 2025, kemudian menggabungkan antara tafsir klasik dan data bencana kontemporer. Jadi ada gak sih kesinambungan antara tafsir pembahasan fasadu fil ard dengan bencana alam yang terjadi ini? Nah, dari situ penelitian yang saya akan lakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya itu dijelaskan tidak sedetail ini, tidak sedetail fokus terhadap satu tafsir dan lain sebagainya, sehingga terdapat kebaharuan pada integritasi tafsir tematik dan isu ekologis aktual di Indonesia. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikut, apa kontribusi atau manfaat praktis dari hasil penelitian Anda nanti? Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fenomena bencana alam melalui pendekatan tafsir Al-Quran. Penelitian ini menawarkan sudut pandang atau alternatif yang tidak hanya melihat bencana sebagai peristiwa alam semata, tetapi juga sebagai konsekuensi dari perilaku manusia yang melanggar prinsip keseimbangan dan amanah dalam pengelolaan alam. Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan refleksi dan edukasi keagamaan, baik di lingkungan akademik, lembaga pendidikan, maupun komunitas keagamaan. Konsep fasadu fil ard yang dianalisis melalui tafsir As-Sa'di yang saya bahas ini dapat digunakan oleh pendidik, dai, tokoh masyarakat sebagai dasar normatif untuk menyampaikan pesan tentang tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Jadi seperti itu manfaat yang bisa
kita dapatkan yang dari penelitian yang saya ambil ini. Oke, baik. Kita masuk ke dalam berikutnya. Jelaskan secara singkat mengenai teori-teori operasional variabel atau fokus dan subfokus yang Anda gunakan dalam penelitian ini. Baik, secara operasional ya, fokus penelitian dibagi jadi dua ranah utama. Pertama itu ranah normatif tekstual yang telah disebutkan di awal, yaitu teori tentang fasadu fil ard yang dipahami sebagai segala bentuk kerusakan di muka bumi akibat perbuatan manusia. Kemudian saya kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 12, ya, kemudian Quran Surat Ar-Rum ayat 41, dan serta konsep manusia sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Di sini juga digunakan karakteristik tafsir As-Sa'di yang menekankan makna moral, sosial, aplikatif dari ayat. Ya. Kedua, ya, penelitian saya itu kerana kontekstual empiris, yaitu teori etika lingkungan dalam perspektif Islam yang melihat kerusakan alam bukan hanya masalah teknis, tetapi juga persoalan moral dan spiritual manusia. Dari dua arah ini kemudian diturunkan subfokus penelitian, yaitu satu, penafsiran konsep fasadu fil ard dalam tafsir As-Sa'di, dua, gambaran fenomena banjir bandang Sumatera yang berkaitan dengan deforestasi, dan yang ketiga, analisis relevansi antara konsep tafsir tersebut dengan peristiwa bencana ekologis kontemporer. Dengan demikian, teori berfungsi sebagai jembatan antara teks keagamaan dan realitas sosial lingkungan yang terjadi bencana alam tersebut. Ya, jadi fokus saya itu terbagi menjadi dua ranah tersebut ya. Kemudian, tolong jabarkan secara singkat penelitian-penelitian terdahulu yang dapat memperkuat teori dalam penelitian Anda. Oke, baik. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini pada umumnya membahas etika lingkungan dalam perspektif Islam dan tafsir tematik ayat-ayat tentang kerusakan bumi. Beberapa kajian menyoroti konsep fasadu fil ard sebagai bentuk penyimpangan moral dan sosial manusia. Sementara penelitian lain itu menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga keseimbangan alam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang mengaitkan bahwasannya manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini gitu. Itu penelitian-penelitian terdahulu. Namun penelitian-penelitian tersebut umumnya masih bersifat normatif dan teoritis, ya. Belum banyak yang secara khusus mengaitkan konsep fasadu fil ard dalam tafsir As-Sa'di dengan fenomena bencana ekologis kontemporer, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan hasil kajian terdahulu sebagai penguat landasan teori yang ada di penelitian saya tentang etika lingkungan Islam, dan konsep kerusakan bumi, sekaligus melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya dengan menghadirkan analisis yang lebih kontekstual dan relevan di zaman sekarang terhadap kasus banjir bandang di Sumatera. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Jelaskan kembali metodologi penelitian yang Anda pakai dan kenapa Anda menggunakan metode tersebut. Oke, metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, library research. Pendekatan kualitatif dipakai, saya pakai karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur data dalam bentuk angka atau statistik dalam menentukan misalnya bencana alam itu korban jiwanya berapa orang, tidak. Tetapi fokus saya pada penelitian ini tentang pemahaman makna, konsep, dan penafsiran teks, khususnya ayat Al-Quran dan tafsir As-Sa'di mengenai fasadu fil ard. Ya, metode kepustakaan saya gunakan karena seluruh sumber data saya berasal dari bahan tertulis seperti Al-Quran dan kitab tafsir As-Sa'di yang menjadi kitab rujukan primer saya. Kemudian buku tafsir, jurnal ilmiah, serta laporan resmi kebencanaan. Metode ini dipilih karena objek penelitian bersifat normatif konseptual, sehingga paling tepat dianalisis sebagai kajian literatur dan analisis isi, bukan melalui survei lapangan atau eksperimen. Dengan metode ini, penelitian dapat menghubungkan teks keagamaan dengan fenomena bencana alam secara mendalam dan sistematis. Jadi metode ini memang sangat cocok saya gunakan
karena dalam metode ini saya itu akan membahas tentang pemahaman makna, kemudian direlevansikan ke dalam em, bencana alam yang terjadi pada era kontemporer ini gitu ya. Kemudian jelaskan subjek atau objek penelitian Anda. Oke, subjek atau penelitian dalam penelitian ini yang saya kembangkan adalah konsep fasadu fil ard dalam tafsir As-Sa'di sebagai serta fenomena banjir bandang di Sumatera akhir tahun 2025 sebagai konteks kajian empiris. Jadi subjek objeknya itu adalah judul ini gitu sebagai konteks kajian empirisnya. Objek utamanya bersifat tekstual dan konseptual, yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran tentang kerusakan di muka bumi menurut As-Sa'di, sedangkan fenomena banjir Sumatera dijadikan objek pendukung untuk melihat relevansinya. Apakah ada hubungannya dari konsep fase fil ard dengan bencana alam yang terjadi di Sumatera? Ya, jadi konsep tafsir tersebut dengan realitas bencana ekologis yang terjadi, sehingga penelitian tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial nyata. Itu juga menjadi dasar tujuan atau manfaat dari penelitian yang saya teliti. Ya. Oke, lanjut. Bagaimana Anda menentukan subjek atau objek penelitian Anda? Populasi, teknik sampling, atau sumber data. Objek utama ditentukan dari tafsir As-Sa'di dan ayat-ayat Al-Quran yang memuat konsep fasadu fil ard sebagai data primer, karena penelitian berfokus pada analisis penafsiran teks, sedangkan objek pendukung ditentukan dari sumber data sekunder seperti buku tafsir lainnya, jurnal ilmiah, serta laporan resmi dari BNPB, KLHK, dan media nasional terpercaya mengenai laporan banjir bandang Sumatera 2025. Dengan cara ini, penentuan objek didasarkan pada relevansi sumber data, bukan jumlah responden, ya, bukan jumlah orang yang mengisi gitu ya, respon seseorang, sehingga sesuai dengan karakter penelitian kepustakaan yang menitik beratkan pada kedalaman analisis teks dan dokumen. Nah, seperti itu. Penentuan subjek atau objek penelitian dalam penelitian ini tidak menggunakan populasi atau teknik sampling lapangan, karena penelitian bersifat kualitatif kepustakaan. Penentuan objek dilakukan berdasarkan sumber data literatur yang relevan dengan fokus kajian saya gitu ya. Bagaimana cara Anda mendapatkan data tersebut? Cara mendapatkan data dalam penelitian ini saya melalui teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian yang saya teliti. Kemudian proses yang dilakukan dengan menelusuri ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fasadu fil ard, kemudian mengkaji penafsirannya dalam tafsir As-Sa'di sebagai sumber utama. Selain itu, saya juga mengumpulkan data pendukung dari buku tafsir, jurnal ilmiah, serta laporan resmi lembaga pemerintah dan media nasional terpercaya yang membahas peristiwa banjir bandang di Sumatera. Seluruh data yang saya peroleh kemudian saya catat, saya klasifikasikan dalam makalah yang saya buat mengenai yang saya buat proposal skripsi saya. Kemudian dicatat, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis untuk kebutuhan analisis penelitian. Oke, apa teknik analisis data yang saya pakai dan kenapa memakai teknik analisis data tersebut? Teknik analisis data yang saya pakai dalam penelitian ini adalah analisis isi atau konten analisis dengan pendekatan tematik konseptual. Teknik ini digunakan karena objek penelitian berupa teks Al-Quran dan kitab tafsir, sehingga yang dianalisis bukan angka, tapi makna, tema, dan pesan yang terkandung dalam teks. Nah, analisis ini dipilih karena mampu menguraikan penafsiran ayat-ayat tentang fasadu fil ard secara sistematis, kemudian menghubungkan dengan data empiris bencana banjir di Sumatera. Dengan teknik ini, penelitian dapat menggali dimensi moral, etika, dan relevansi konsep tafsir terhadap fenomena sosial secara lebih mendalam dan terstruktur. Oke, lanjut. Bagaimana cara Anda agar data Anda dapat dapat dikatakan valid atau keabsahan datanya itu valid? Cara agar data dalam penelitian saya ini dikatakan valid atau kredibel atau memiliki keabsahan adalah dengan menggunakan sumber data yang kredibel, yang terpercaya, dan melakukan perbandingan beberapa referensi.
Data utama diambil dari Al-Quran dan tafsir As-Sa'di sebagai sumber primer, sedangkan data pendukung berasal dari buku ilmiah, jurnal akademik, serta laporan resmi lembaga pemerintah seperti BNPB dan KLHK yang memiliki otoritas. Selain itu, saya juga melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai literatur, saya bandingkan, kemudian saya satukan, saya simpulkan dalam satu fokus penting gitu. Media terpercaya agar data tidak bersifat sepihak, tidak satu doang yang saya ambil. Dengan cara ini keabsahan data dijaga melalui ketelitian pemilihan sumber, konsistensi antara data teks dan data empiris, serta penggunaan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik gitu. Oke, jabarkan bagaimana teknik analisis data dan bagaimana Anda memperlakukan data Anda nanti. Teknik analisis data yang saya teliti dalam penelitian ini dengan analisis isi, konten analisis, dan pendekatan tematik konseptual, yaitu data tidak dihitung dengan angka, tapi dibaca, dipahami, dikelompokkan, digabungkan, dan lalu dihubungkan makna antara teks tafsir dan fenomena bencana. Data diperlukan sebagai bahan kajian makna, bukan statistik. Jadi proses yang pertama itu mengumpulkan dan mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran yang memuat konsep fasadu fil ard. Kemudian yang kedua, menganalisis penafsiran As-Sa'di terkait dengan konsep fasadu fil ard yang menekankan aspek moral, etika, tanggung jawab manusia terhadap alam. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan data empiris banjir bandang Sumatera dari laporan resmi dan media yang terpercaya, yang kredibel. Kemudian yang keempat, saya hubungkan kedua data tersebut antara data tafsir As-Sa'di dengan data dari banjir bandang laporan resmi. Kita hubungkan dan relevansikan supaya kita dapat hal yang saya ingin jelaskan gitu. Kemudian yang kelima adalah menarik kesimpulan konseptual mengenai hubungan nilai Qur'ani dan realitas sosial lingkungan. Oke, nah, contoh penerapan teknik ya. Ini saya contohkan dalam proposal skripsi saya. Contoh penerapannya misalnya saya mengambil Quran surat Ar-Rum ayat 41 tentang kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Ayat ini kemudian dilihat penafsiran dalam tafsir As-Sa'di yang menekankan dampak moral dan sosial perbuatan manusia. Setelah itu data banjir bandang Sumatera yang disertai kayu gelondongan dan indikasi deforestasi saya analisis. Dari sini penelitian memperlakukan data dengan cara membandingkan makna ayat dan tafsir dengan fakta ekologis, lalu menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan itu adalah akibat manusia, ya, adalah akibat manusia, dapat dipahami sebagai bentuk fasadu fil ard, dan itu termasuk ke dalam golongan fasadu fil ard dalam konteks kontemporer yang telah dijelaskan di dalam tafsir As-Sa'di tersebut. Dengan langkah ini, data teks dan data empiris dipadukan secara sistematis, bukan dipisahkan, sehingga ketika sudah disatukan dan sistematis, dibuatlah kesimpulan yang menjadi pokok pembahasan utama saya dalam penelitian ini, sehingga hal-hal yang menjadi titik berat penelitian ini bisa ditarik kesimpulan daripada penggabungan antara tafsir As-Sa'di dengan data yang terjadi di bencana alam Sumatera tersebut, ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.